Sabi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Yusuf Subagja dari SMK Negeri Sukuraja akan membacakan tentang materi Engine Management System khusus untuk jurusan ototronik di SMK Negeri Sukuraja. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan EMS? Pertanyaan kedua, sensor apa saja yang terdapat pada EMS? Engine Management System adalah sistem kendali pada mesin yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol seluruh sistem pada mesin dengan dikendalikan oleh ECU atau Electronic Control Unit. Sehingga mesin dapat dikendalikan dalam performa terbaik sesuai dengan kondisi dan keadaan kendaraan. Ya. Sensor-sensor pada EMS. Yang pertama adalah IAT, yang kedua adalah SCP, map sensor, TTS, kemudian CKP sensor, CAMSAP, NOx sensor, oksigen sensor. Yang sering terjadi pada mobil yaitu adanya gejala kerusakan dalam EMS ini. Yang pertama adalah indikator penunjuk masalah, yang kedua adalah IAT sensor, yang ketiga adalah map sensor, yang keempat adalah throttle position sensor, yang kelima adalah ECT, yang kelima adalah kabel grounding pada ECU. Indikator penunjuk masalah ya, biasanya terdapat bunyi tik-tik-tik pada mesin, di mana lampu oil pressure menyala saat mesin hidup. IAT tidak bagus saat dingin, akselerasi yang tersendat pada saat dingin. Map sensor ya, mempunyai gejala kerusakan, mesin tersendat, putaran udara kasar, dan meningkatkannya konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang. Kemudian pada throttle position sensor, mesin tidak dapat berputar ketika dicoba dihidupkan. ECT, lampu cek engine menyala lama-kelamaan saat mobil dingin susah untuk dihidupkan. Mesin terasa kasar pada saat hidup. Kemudian kabel grounding mesin tetap hidup sekalipun kunci kontak sudah dimatikan dan mesin menggelitik saat akselerasi atau pada saat posisi kendaraan menanjak. Nah, alat untuk mengukur atau mendiagnosis kerusakan pada kendaraan ya, yaitu diagnostic tool atau scan tool atau scanner EPI yang sekarang mungkin banyak modelnya ya, dan banyak pilihan. Kemudian cara mendiagnosis kerusakan pada EMS. Yang pertama adalah dengan cara penjamperan, di mana T1 dan E1, tergantung kepada kondisi atau jenis mobilnya. Yang kedua adalah mendiagnosis menggunakan engine scanner EPI. Itu mudah dilakukan dan sudah dipraktikkan kepada mahasiswa. Kerusakan ringan, ya. Nah, di sini ada cara perbaikan sensor pada EMS. Yang pertama adalah kerusakan ringan, yang kedua adalah kerusakan berat. Nah, kalau pada kerusakan ringan, jika terdapat kerusakan, langkah awal yang dilakukan oleh mekanik adalah menghapus kode kerusakan tersebut. Tetapi apabila terjadi kerusakan berat, jika dalam pemeriksaan sensor terdapat nilai yang tidak sesuai, yang dimaksud tidak sesuai di sini adalah sesuai standar, maka bisa dipastikan sensor tersebut rusak. Sensor yang rusak tidak dapat diperbaiki, maka solusinya adalah harus diganti dengan yang baru. Kita lanjutkan dengan persiapan perbaikan pada engine management system. Nah, di sini ada tutorial atau cara, ya, ada petunjuk bagaimana cara memasang diagnostic tool ya, pada sebuah unit kendaraan atau pada engine fan. Yang pertama, anak harus tahu dulu di mana kotak DLC-nya. Nah, kemudian bisa disambungkan langsung atau dengan cara di Bluetooth.
Setelah itu putarlah kunci kontak kendaraan pada posisi on, pastikan lampu indikator pada motor menyala. Cara memeriksa kerusakan pada sistem EMS menggunakan diagnostik tool. Langkah yang pertama yang harus dijalankan adalah menghidupkan mesin sebelum dilakukan pendiagnosan. Yang kedua adalah pilih konektor scanner yang sesuai dengan kotak DLC, karena tiap kendaraan adalah berbeda. Yang ketiga adalah memutar kunci kontak pada posisi on, ya pastikan lampu indikator pada Bluetooth adapter menyala. Yang keempat, tekan tombol power scanner warna merah sehingga unit scanner dan pilih Uno X431 Pro 3. 5. Tekan menu lokal diagnostik, lalu pilih jenis mobil apakah dari benua Asia atau Eropa. Sebagai contoh Daihatsu Terios, ya, itu adalah tentunya adalah dari Asia. Selanjutnya tekan OK, pilih Terios, pilih KEPE yaitu kode mesinnya, pilih all system dan pilih read full code. Selanjutnya yang ketujuh adalah tampilkan DTC. Yang kedelapan, lihat daftar kode DTC pada buku manual untuk mengetahui kerusakan yang terjadi. Karena di situ ada data standar atau nilai standar yang harus dimiliki oleh setiap kendaraan. Nah, selanjutnya adalah cara memperbaiki kerusakan pada EMS. Lakukan perbaikan pada sensor engine management system sesuai petunjuk pada buku manual. Karena setiap kendaraan tentunya dilengkapi dengan manual book. Setelah memperbaiki area permasalahan dari trouble code tersebut, ECU akan tetap menyimpan kode trouble diagnostik tersebut pada memorinya. Meskipun DTC sudah diperbaiki dan ketika mesin mulai dihidupkan kembali, lampu MIL atau dengan kata lain check engine yang biasa sering masyarakat beredar, yaitu check engine, akan tetap menyala seperti sebelumnya. Yang kedua, ya, adalah mereset ECU untuk menghapus DTC yang masih tersimpan di memori ECU dan agar lampu check engine mati atau tidak menyala lagi. Kemudian cara menghapus DTC-nya adalah menggunakan engine scanner adalah sebagai berikut. 1. Putar kunci kontak pada posisi on. Yang kedua, hidupkan engine scanner dan ulangi langkah seperti di atas sampai pada show menu dan pilih clear pause memory dan tekan yes. Yang ketiga adalah setelah itu lihatlah apakah masih ada deteksi yang terbaca ataukah sudah terhapus yang dikatakan sebagai no fault code. Nah, cara mengecek hasil perbaikan pada EMS. Yang pertama, setelah DTC sudah terhapus, kemudian lanjutkan menekan menu OK. Yang kedua, setelah tampil show menu, pilih read data stream. Yang ketiga, pilih menu sesuai data pada engine management system yang akan dicari atau dipilih. Jadi pilih semua data yang akan ditampilkan. Yang keempat, hidupkan mesin kendaraan untuk mengetahui data-data pada engine management system. Nah, sumber belajarnya bisa langsung di klik ya, yang tertera pada data ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.